Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Masih di Praha. Pagi ini kebetulan saljunya turun ya. Jadi ya gue sempetin sebentar bikin konten di luar, karena menurut gue pastinya mudah-mudahan menarik ya. Ada saljunya. Sebentar, gue agak miringin sedikit ya. Mudah-mudahan menarik juga ini, ada salju di luar. Kali ini gue mau bikin konten soal masalah berita yang cukup cukup hangat juga, cukup beberapa kali dibahas kemarin terutamanya, mulai dari 2 hari yang lalu, yaitu adalah soal masalah Erik ten Hag. Erik ten Hag ini dikabarkan oleh beberapa akun ya, dikabarkan kalau sudah menentukan, artinya hatinya dia tuh mau kemana. Dikabarkan hatinya tuh inginnya ke Manchester United. Lalu ada juga dikabarkan kalau John Murtough ini kan memberikan keterangan atau tanggapan soal masalah pencarian manajer terbaru dari Manchester United ini, kalau mereka sekarang sedang melakukan proses untuk mencari permanen manajer yang baru dimulai dari musim panas ini. Dan tugasnya itu adalah supaya bisa bersaing lagi, untuk membawa supaya Manchester United ini bisa bersaing dalam memperebutkan trofi Liga Inggris dan juga di Eropa, artinya trofi Liga Champions. Artinya ya itu tadi ya, berada di klub yang memiliki peluang untuk atau menantang untuk bisa mendapatkan trofi. Jadi arahnya ke sana, bukan lagi 4 besar dan lain-lain. Lalu dikabarkan juga kalau Erik ten Hag sudah mengambil ini juga menurut gue agak aneh ya, kalau kabar yang terakhir nanti gue bahas kenapa. Dikabarkan kalau Erik ten Hag ini mengambil kursus atau pelajaran bahasa Inggris ya, untuk itu tadi menghadapi kemungkinan melatih di Premier League. Nah, kalau untuk yang ini langsung gue tanggapin, Erik ten Hag itu bahasa Inggrisnya sudah bagus. Kenapa? Karena di Ajax sendiri itu ada banyak pemain yang bukan pemain Belanda ya. Kaptennya pun Dusan Tadic itu bukan orang Belanda, orang Serbia. Sekalipun dia sempat lama bermain di era divisi, bermain di beberapa tim ya, Dusan Tadic ini. Tapi bahasa Belandanya juga kalau dari beberapa interview nggak bagus-bagus banget. Sering berakhir dengan bahasa Inggris. Dari situ gue berpikir ya, komunikasi Erik ten Hag pakainya memang bahasa Inggris. Dan ini sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, kalau pada saat itu Louis van Gaal melakukan kunjungan ke Ajax ya. Lalu Erik ten Hag ini melakukan perkenalan atau pembukaan itu dengan bahasa Inggris. Nah, oleh Louis van Gaal dilanjutkan oleh bahasa Belanda. Lalu Louis van Gaal mengatakan kalau pada saat di zamannya dia, pemain asing atau semua pemain itu ya wajib bisa berbahasa Belanda, karena memang yang ditekankan atau ya materi dan lain-lain ini digunakan dasarnya itu dengan bahasa Belanda. Dan ini berbeda dengan Erik ten Hag. Oleh karena itu menurut gue Erik ten Hag bahasa Inggrisnya sudah oke, sudah bagus ya. Dia ketika Champions League kalau melakukan wawancara juga melakukan dengan bahasa Inggris. Kalau seandainya dibilangnya supaya lebih meningkatkan lagi, gue sih berpikir bisa ya bisa enggak, karena banyak juga pelatih Premier League yang bahasa Inggrisnya bukan yang perfect banget, tapi mereka pun juga bisa. Bahkan kalau diingat ya, Marcelo Bielsa justru tidak menggunakan bahasa Inggris, paling tidak kalau melakukan interview dan lain-lain. Jadi menurut gua bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya soal masalah Erik ten Hag belajar bahasa Inggris lagi atau memperdalam bahasa Inggris lagi. But anyway, kabar kemarin ini kalau diarahkan ke satu titik, nampaknya peluang dari Erik ten Hag untuk melatih Manchester United ini besar. Dan kalau ditarik lagi ya memang menurut gue tidak aneh, karena kan dalam perlombaan perebutan atau kandidat menjadi pelatih Manchester United ini kan memang ada 2 yang teratas, yaitu adalah Mauricio Pochettino dan juga ya Erik ten Hag itu sendiri. Dan mungkin kalau ada kuda hitam, Luis Enrique, lalu yang terbaru adalah seorang Carlo Ancelotti. Tapi menurut gue pastinya akan mengerucut kedua nama, Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag. Nah, bagaimana kalau seandainya memang peluang dari Erik ten Hag ini besar? Pertama-tama gue ingin bilang kalau memang, dan selalu gue ulangin ya, kalau ya gue selalu mendukung siapapun itu manajernya. Dan Erik ten Hag, gue akuin ya,
memang pelatih yang jenius, pelatih yang luar biasa juga. Bagaimana dia itu tadi karirnya ya, dari Go Ahead Eagles ke Bayern Munchen 2, lalu ke FC Utrecht, bisa dibawa ke papan atas, bahkan kalau tidak salah pakemnya pun masih dipakai sampai sekarang kalau tidak salah ya. Lalu paling tidak basisnya yang diciptakan oleh atau dihadirkan oleh Erik ten Hag ini di FC Utrecht. Lalu sekarang dia pindah ke Ajax. Bagaimana itu tadi, prestasi di Ajax juga menurut gue luar biasa, walaupun juga tidak selalu menjadi ya sempat kalau tidak salah ada satu musim, kalau tidak salah tolong gue dikoreksi ini ya, sempat tersalip sama PSV kalau tidak salah ya, gue lupa sih. Tapi yang jelas ya memang fenomenal bagaimana prestasi dia di Ajax ini, juara Liga Eredivisie, lalu juga prestasinya di Liga Champions, sempat beberapa musim yang lalu membawa ke semifinal, kalah cukup menyakitkan dengan Tottenham Hotspur, tapi permainan paling tidak yang diciptakan di Ajax ini sangat atraktif. Tapi itu tadi, mudah-mudahan kalau betul dia ke Manchester United dia bisa beradaptasi, karena tentunya staf kepelatihannya tidak bisa dibawa dong yang di Ajax ya kan, dimana itu adalah Ajax banget. Tapi di sisi lain ketika dia dari FC Utrecht ke Ajax, dia pun juga tidak membawa tim kepelatihan di Utrecht kalau tidak salah. Jadi menurut gue dia sudah punya keunggulan di sana dibandingkan dengan Mauricio Pochettino yang biasanya selalu membawa tim kepelatihan dia dimanapun dia melatih. Nah kalau Erik ten Hag ini tidak. Dia harus bisa beradaptasi juga ya dengan gaya Liga Inggris, bukan hanya gaya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, karena menurut gue media Inggris ini cukup buas kalau dibandingkan dengan Liga Belanda. Ini ringan amatiran ala gue, luar biasa betul lah, dan menurut gue pastinya ini juga akan berpengaruh ya bagi yaitu tadi Erik ten Hag kalau pindah ke Liga Inggris, dimana ini kan juga akan menjadi pengalaman pertama dia. Dia sebelumnya pernah di Jerman, tapi tentu saja di Jerman berbeda dengan di Inggris. Pun juga di Jerman dia di Bayern 2 kan, Bayern Munchen 2 bukan tim utamanya. Jadi menurut gue juga akan berbeda. Dan ini dia juga harus beradaptasi. Dan kalau dibilangnya nanti dia akan di backup sama Ralf Rangnick, ya betul. Tapi backupnya juga gue pikir juga nggak akan gede-gede banget. Karena apa? Karena sekali lagi Ralf Rangnick tidak akan jadi mentor atau 100% mentor ya. Karena dia akan naik jadi konsultan yang diurusnya akan lebih kompleks, akan lebih luas. Tidak hanya soal masalah manajerial saja atau apalagi taktik, strategi di atas lapangan. Lebih dari itu kalau menurut gue. Jadi banyak hal yang harus Erik ten Hag lakukan. Belum lagi dia juga harus, yang paling penting adalah menguasai dressing room, yang dimana di Ajax ini sangat-sangat mulus, sangat-sangat nyaman sekali ya, karena itu tadi struktural tim kepelatihan yang menurut gue sangat Ajax banget. Jadi timnya bisa bekerja dengan sangat solid untuk menguasai dressing room. Nah di Manchester United ini yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag, bahkan mungkin hal pertama yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag untuk menguasai dressing room, karena ini cukup penting ya. Pelatih-pelatih sebelumnya tidak mampu menguasai dressing room dengan absolut, dengan konsisten. Ujungnya apa? Mereka hanya hype di depan dan mereka berakhir semua dengan pemecatan ya di Manchester United. Kesemuanya kalau menurut gue, mulai dari David Moyes pada saat itu juga sempat hype, Jose Mourinho hype, Louis van Gaal hype, Ole Gunnar Solskjaer juga hype. Nah sekarang ini Erik ten Hag pun juga kan hype ya kan. Tapi again, prestasi di atas lapangan ini bukan berdasarkan hype ketika dia datang, tapi itu tadi hype ya bagaimana dia bisa menjaga konsistensi permainan. Dan konsistensi permainan kan juga kalau pelatih-pelatih sebelumnya juga mereka punya masa-masa di mana Manchester United bermain dengan atraktif, dengan baik, tapi kan tidak secara konsisten ya kan. Dan ketika tidak konsisten inilah menurut gua ini yang paling penting, bagaimana manajer itu bisa membuat kurvanya naik lagi, karena pasti akan ada. Dan manajer-manajer Manchester United sering gagalnya di situ. Ketika kurvanya turun, mereka tidak mampu lagi ngangkat, karena pasti akan turun menurut gua, dan itu yang lebih penting. Dan kalau menurut gua yang lebih, ya itu tadi faktor dressing room, ketika percaya diri lagi lemah ya kan, kesatuan lagi rapuh, permainan lagi tidak bagus, mungkin banyak masalah. Ini yang lebih penting. Dan gua nggak tahu apakah di Ajax Erik ten Hag punya pengalaman itu ya, karena selama ini kalau dilihat kan ya selalu lancar-lancar saja, jarang tergelincirnya tuh jarang. Tapi mudah-mudahan sih dia punya pengalaman juga kan di tim yang tidak sebesar Ajax, maksud gue seperti kayak Bayern Munchen 2 ataupun juga Go Ahead Eagles, yang mungkin pengalaman itu bisa digunakan
bagaimana dia memanage ruang ganti. Tapi menurut gue again secara teknikal ya, secara teknis gue setuju, gue sepakat kalau Erik ten Hag ini pelatih yang bagus, bahkan cenderung pelatih yang jenius. Tinggal itu tadi, apakah dia bisa mengimplementasikan hal-hal tersebut di Manchester United, apakah dia bisa beradaptasi dengan kompetisi, dengan klub, dengan tim, dengan negara yang baru, dan itu tadi paling penting, apakah dia bisa menguasai dressing room yang dikuasai oleh pemain-pemain bintang ya kan, yang menurut gua sih cukup menyeramkan dan dalam tanda kutip bagi pelatih-pelatih yang datang ke Manchester United, karena tentu saja ini sangat-sangat tidak mudah, sangat-sangat sulit. Setiap pemain punya ego masing-masing, punya kepentingan, punya gaya tersendiri, punya ciri khas tersendiri, punya misi dan visi tersendiri ya secara individu yang harus dikelola secara bagus sebagai tim, sebagai kolektif untuk menghadirkan itu tadi ya, keharmonisan di dalam ruang ganti, sehingga ketika pelatih punya konsep baru, taktik, strategi, mereka bisa mengimplementasikannya dengan baik di atas lapangan. Kurang lebih demikian ya. Saljunya semakin deras turun, ini juga semakin dingin. Gua mau balik lagi ke hotel. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa tetap like, subscribe yang belum subscribe ya, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.